Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pasparta. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi ke-12 yaitu Leading Themes. Adapun kelompok kami yaitu yang pertama ada Mas Rozi Nurrahman, yang kedua ada Mas Robi Adam Fadlillah, yang ketiga ada Safi Rendaryani yaitu saya sendiri, dan yang keempat ada Mbak Nurbunga Natasha. Lalu selanjutnya kita masuk ke topik bahasan. Topik bahasan ini terdiri dari 8 item. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tim dalam organisasi, yang ketiga ada jenis-jenis dalam tim, yang keempat ada kepemimpinan tim, yang kelima ada memahami karakter tim, yang keenam ada dinamika dalam memimpin tim, yang ketujuh ada menangani konflik dalam tim, dan yang kedelapan adalah memimpin tim global. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam topik nomor 1 yaitu pendahuluan. Kepemimpinan sering disalahartikan sebagai suatu karakteristik yang dipunyai oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tertentu. Dalam praktiknya, karakteristik kepemimpinan bisa dimiliki oleh siapapun, dengan ataupun tanpa kedudukan. Karakteristik ini penting peranannya dalam kehidupan berorganisasi. Kehidupan berorganisasi yang dimaksud ini bukan hanya untuk organisasi seperti partai dan organisasi-organisasi politik, agama, dan organisasi non-profit lainnya, tetapi juga karir yang dipupuk dan dikembangkan ke arah penyeliaan dan juga manajerial yang selalu diikuti dengan pengembangan karakteristik kepemimpinan. Hal ini diperlukan pula dalam pengembangan karir dengan peningkatan tanggung jawab. Kepemimpinan merupakan karakteristik dan kemahiran yang sangat berharga bagi siapapun dan hampir dimanapun mereka berada, bahkan di keluarga sekalipun. Seorang SDM juga diharapkan untuk mampu bekerja dalam tim, bahkan juga untuk membentuk tim untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan untuk mencapai hasil yang maksimal bagi perusahaan. Dalam hal ini, banyak sekali perusahaan yang melakukan seleksi rekrutmen SDM dengan menaruh bobot yang cukup besar bagi kematangan kepribadian, keramahan, dan juga bahkan kemahiran dalam berhumor yang sangat diperlukan dalam membina kekompakan tim tersebut. Kesemuanya juga relevan sebagai ciri-ciri penting untuk menjadi seorang pemimpin. Topik pembahasan selanjutnya adalah tim dalam organisasi. Tim atau subkelompok merupakan kumpulan individu sebagai bagian dari sebuah organisasi. Setiap tim memiliki proses tersendiri yang memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Proses-proses tersebut satu sama lain akan membentuk rangkaian proses sebagai alat bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Sebuah tim biasanya memiliki tujuan yang jelas,
tugas yang terdefinisi, dan juga biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin tim atau manajer yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan dan juga memastikan keberhasilan tim. Tim yang efektif biasanya ditandai dengan komunikasi yang baik, kerjasama, kepercayaan, saling pengertian, dan kemampuan untuk mengatasi perbedaan dan konflik yang mungkin akan sering muncul. Individu yang membentuk tim memiliki latar belakang dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi interaksi antar anggota tim, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja tim dan juga kinerja organisasi. Keadaan di atas sangat relevan jika kita menganalogikan sebagai keadaan dalam suatu perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi dengan suatu tujuan tertentu yang mempunyai beberapa departemen yang terdiri dari beberapa seksi atau departemen. Tiap seksi atau divisi tersebut terbentuk dari beberapa individu yang memiliki proses masing-masing. Individu dalam perusahaan adalah para karyawan di perusahaan tersebut dengan latar belakang serta latar belakang pendidikan yang sangat beragam. Analogi di atas dapat menegaskan bahwa kinerja organisasi tersebut sangat bergantung pada kinerja kelompok-kelompok di bawahnya, di mana kinerja kelompok tersebut sangat bergantung pada kerjasama antar tim anggota kelompok. Kerangka inilah yang menjadi dasar perlunya dibentuk kelompok yang mempunyai kinerja yang tinggi atau high performance team untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam lingkungan bisnis, tim kerja sering digunakan untuk meningkatkan produktivitas, memecahkan masalah, mengembangkan ide-ide baru, dan juga mencapai tujuan yang lebih besar melalui kolaborasi dan sinergi antar anggota tim. Konsep kerjasama tim ini adalah perubahan mendasar dalam cara kerja yang terorganisir. Semakin banyak perusahaan yang mengakui bahwa cara terbaik untuk memenuhi tantangan kualitas yang lebih tinggi, layanan yang lebih cepat, dan juga kepuasan pelanggan total melalui upaya selaras terkoordinasi dan juga dapat dilakukan oleh seluruh karyawannya. Dalam dunia bisnis dan organisasi, kerja tim menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam mencapai kesuksesan. Tim yang efektif dapat menghasilkan sinergi, produktivitas yang tinggi, solusi kreatif, serta meningkatkan kepuasan dan juga motivasi bagi anggota tim. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi pentingnya tim dalam organisasi, karakteristik tim yang efektif, manfaatnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tim. Pentingnya tim dalam organisasi yaitu adanya kolaborasi. Tim tersebut memungkinkan anggota organisasi untuk saling bekerja sama, saling berbagi ide, pengetahuan, dan juga pengalaman, serta memanfaatkan keahlian individu untuk dapat mencapai tujuan bersama dalam organisasinya. Yang kedua, ada diversitas.
Dalam tim, kehadiran anggota dengan latar belakang, pengalaman, dan juga keahlian yang beragam dapat membantu melengkapi kekurangan individu, dapat memperluas perspektif, dan juga dapat memunculkan solusi-solusi yang kreatif. Yang ketiga, komunikasi. Tim yang baik dapat mendorong komunikasi yang terbuka dan juga efektif antar anggota tim. Hal tersebut dapat mengurangi kesalahpahaman dan juga dapat meningkatkan koordinasi dan juga dapat mempercepat pemecahan masalah. Yang keempat, adanya motivasi. Dengan adanya rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang dibangun dalam tim, dapat meningkatkan motivasi dari individu itu sendiri, karena mereka merasa terlibat dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, apa itu tim? Tim adalah satuan dari 2 atau lebih orang yang saling berinteraksi dan mengkoordinasikan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini mempunyai 3 komponen. Yang pertama, tim tersebut terdiri dari 2 atau lebih orang. Tim tersebut dapat menjadi besar, tetapi kebanyakan memiliki kurang dari 15 orang. Yang kedua, orang dalam tim bekerja sama secara teratur. Dan yang ketiga, orang-orang dalam tim berbagai tujuan. Tim merupakan kelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama dalam berbagai konteks, seperti di tempat kerja, di dalam proyek, atau dalam aktivitas kelompok lainnya. Tim juga memainkan peran penting dalam mencapai keberhasilan. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi pengertian tim dan apa saja elemen-elemen yang membentuk tim dan manfaat apa yang diperoleh dari kerja tim. Tim dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang saling berinteraksi, bekerja sama, dan juga berbagi tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Anggota tim mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, tapi juga mereka harus saling mendukung, berkolaborasi, dan berkontribusi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun elemen-elemen yang penting dalam sebuah tim adalah adanya tujuan bersama. Tim mempunyai tujuan yang jelas dan juga spesifik yang ingin dicapai bersama. Tujuan ini akan menjadi fokus bagi anggota tim dalam mengarahkan usaha mereka. Yang kedua, adanya kolaborasi. Hal ini juga merupakan elemen yang sangat penting karena anggota tim bekerja bersama dalam menghasilkan solusi, berbagi pengetahuan, dan juga saling melengkapi keahlian mereka untuk mencapai tujuan tim. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan efektif sangat penting dalam tim. Anggota tim juga harus saling mendengarkan, berbagi informasi, dan juga menyampaikan pemikiran dan ide-ide mereka. Yang keempat, adanya kepercayaan dan kerjasama. Kepercayaan adalah dasar yang kuat dalam sebuah tim yang sukses.
Anggota tim harus mempercayai kemampuan dan niat baik satu sama lain, serta juga harus bersedia bekerja sama dan saling membantu. Yang kelima, adanya pembagian tugas. Tugas dan tanggung jawab harus diberikan secara adil dan juga jelas di antara anggota tim. Hal ini dapat memastikan bahwa setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan meminimalkan tumpang tindih dalam pekerjaan. Dalam konteks kerjasama dan kolaborasi, seringkali terjadi perbedaan antara kelompok dan juga tim. Meskipun terlihat serupa, keduanya tentu memiliki karakteristik yang membedakan. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara kelompok dan tim dalam karakteristik komitmen, akuntabilitas, dan juga keahlian. Dalam karakteristik komitmen pada tim tersebut bukan hanya sebuah kelompok yang bekerja bersama, akan tetapi suatu tim bergantung pada sinergi anggotanya yang secara kolektif menghasilkan sebuah hasil akhir yang bukan hanya sekedar penggabungan sederhana dari bagian-bagian pekerjaan individual. Oleh karena itu, tim punya komitmen untuk mencapai suatu tujuan yang spesifik yang bergantung pada usaha kolektif para anggota tim untuk mencapai sukses. Untuk mencapai tujuan ini, anggota tim juga harus saling belajar untuk saling percaya. Sedangkan pada grup tersebut tidak membutuhkan sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Anggota grup seringkali bekerja secara individu, lalu kemudian menggabungkan pekerjaan mereka untuk dapat membentuk hasil akhir. Dalam grup, unsur kepercayaan bukanlah hal yang sangat penting. Yang kedua, dalam karakteristik akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan, pada tim, anggota tim saling bertanggung jawab untuk mencapai hasil akhir yang berkualitas. Semua anggota tim mempunyai komitmen pada hasil yang dicapai dan juga memberikan rasa tanggung jawab pribadi atau responsibility kepada hasil akhir. Di sini, unsur kepercayaan sangatlah penting di antara anggota tim. Mereka percaya bahwa anggota yang lain akan bekerja dengan bersungguh-sungguh dan juga bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pada grup atau kelompok, anggota grup biasanya hanya bertanggung jawab pada sebagian tugas yang menjadi bagian mereka. Sepanjang mereka percaya bahwa mereka telah melakukan bagian mereka dengan sebaik mungkin, maka mereka tidak perlu merasa bertanggung jawab jika hasil akhir dari mereka itu kurang baik. Sedangkan yang terakhir, pada karakteristik keahlian pada tim, yaitu sebuah tim terdiri dari individu-individu yang punya keahlian dan juga kompetensi yang saling melengkapi dan menjadikannya sebagai sebuah tim yang berbakat. Sedangkan pada grup atau kelompok, sebuah grup memiliki tingkat keahlian yang relatif sama pada tugas yang akan dikerjakan.
Istilah grup atau kelompok mengacu pada orang-orang yang punya kepentingan yang sama dalam satu area fungsional. Untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Bunga Natasha. Jenis tim. Yang pertama yaitu jenis tim penyelesaian masalah. Jenis tim penyelesaian masalah itu yaitu berbagi ide atau memberikan saran mengenai bagaimana proses dan metode kerja bisa ditingkatkan. Meskipun mereka jarang sekali memiliki wewenang untuk mengimplementasikan berbagai tindakan yang mereka usulkan secara universal. Kemudian yang kedua yaitu tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional ini adalah tim yang terdiri atas karyawan-karyawan yang berasal dari tingkat hierarki atau tingkatan yang kurang lebih sama, tetapi dari berbagai bidang pekerjaan yang berbeda-beda, kemudian berkumpul untuk menyelesaikan sebuah tugas, yang dimana itu keseringan itu satu visi atau satu tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang tim kerja yang mengelola diri sendiri. Tim kerja yang mengelola diri sendiri itu dalam pekerjaan biasanya ada kelompok karyawan yang biasanya terdiri dari 10-15 anggota. Itu melakukan pekerjaan yang sangat berhubungan atau saling bergantung dan memikul tanggung jawab satu sama lain yang banyak dari para pengawas mereka yang sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu tim virtual. Tim virtual ini menggunakan teknologi canggih dari komputer untuk menyatukan anggota-anggota yang terpisah secara fisik untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kita akan membahas tentang kepemimpinan tim. Kepemimpinan tim ini kebanyakan orang bisa mempelajari keterampilan baru dan kualitas yang dibutuhkan untuk kepemimpinan tim, namun tidak semuanya selalu mudah. Untuk menjadi tim yang sangat efektif dan efisien, anggota tim harus bersedia mengubah diri untuk melangkah keluar dari zona nyaman mereka dan melepaskan banyak asumsi yang telah membimbing perilaku mereka di masa lalu yang sebelumnya dan kurang jauh dari yang sekarang. Terdapat 5 perubahan pemimpin yang dapat dijadikan fondasi untuk mengembangkan kepemimpinan tim yang efektif dan efisien tersebut. Yang pertama yaitu belajarlah untuk bersantai dan mengakui ketidaktahuan Anda. Belajarlah untuk bersantai itu seperti tidak usah terlalu panik dalam mengambil keputusan atau dalam memikirkan suatu masalah yang terjadi, dan mengakui ketidaktahuan Anda itu konon dengan peribahasa malu bertanya saat di jalan. Tim pemimpin tidak harus tahu segalanya dan mereka tidak selalu bisa dikontrol. Agar efektif, tim pemimpin melepaskan 2 keyakinan kontraproduktif yang merupakan warisan dari sistem perintah dan kontrol. Jika Anda tidak tahu, jangan tanya, jangan melihat rentan. Yang kedua yaitu menjaga anggota tim satu sama lain.
Pemimpin menetapkan bagaimana anggota tim memperlakukan anggota yang lain dan pelanggan mereka. Daripada selalu berpikir tentang diri sendiri dan bagaimana untuk mendapatkan promosi berikutnya atau kenaikan gaji, pemimpin tim yang efektif biasanya menghabiskan waktu mereka untuk merawat anggota tim tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu komunikasi atau berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi yang baik itu sangat penting untuk kepemimpinan tim. Tapi tidak hanya belajar bagaimana mengekspresikan diri yang jelas. Ini berarti pertama dan utama, belajar untuk mendengarkan. Pemimpin tim yang efektif mengajukan pertanyaan yang membuat anggotanya tidak sekedar memberikan jawaban, namun juga bisa memahaminya. Kemudian selanjutnya yaitu belajarlah untuk benar-benar berbagi kekuasaan. Pemimpin tim merangkul konsep kerjasama tim dalam perbuatan serta kata-katanya. Ini berarti pembagian kekuasaan, informasi, dan tanggung jawab. Hal ini mengharuskan pemimpin memiliki keyakinan bahwa anggota tim akan membuat keputusan yang terbaik untuk mereka. Hal ini pasti tidaklah mudah bagi pemimpin dalam memberikan kepercayaan kepada tim. Maka dari itu, tim harus memiliki fondasi satu sama lain dalam mempercayai masing-masing dan bisa memahami karakternya masing-masing juga. Berikut adalah pola model of team effectiveness. Berikut ada type of team, ada functional cross, functional self-directed. Kemudian di bawahnya ada team characteristics, ada size dan interdependence. Kemudian ke kanan ada team dynamics, itu ada stage of development, cultural values, and norm cohesiveness, conflict. Kemudian di kanan ada tim performance atau performa. Itu ada innovation atau adaptation, efficiency, quality, dan member satisfaction. Apa sih itu? Efektivitas tim dapat didefinisikan sebagai pencapaian 4 outcomes innovation atau adaptasi kerja, efisiensi, kualitas, dan kepuasan karyawan. Inovasi atau adaptasi berarti tingkat tim di mana yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk secara cepat merespon kebutuhan lingkungan dan perubahan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Robi. Yang selanjutnya adalah memahami karakteristik tim. Tim dalam organisasi memiliki karakteristik tertentu yang penting bagi dinamika tim dan kinerja. Dua karakteristik khusus kepada pemimpin adalah tim ukuran dan saling ketergantungan. Yang pertama adalah ukuran. Ideal tim kerja adalah 7. Meskipun variasi 5-12 yang terkait dengan kinerja tinggi. Tim ini cukup besar untuk mengambil keputusan dari keahlian yang beragam. Namun, cukup kecil untuk memungkinkan anggota untuk merasakan bagian intim dari suatu komunitas. Bahkan, tim ukuran lebih besar dapat efektif
dan teknologi informasi telah berkontribusi pada kemampuan tim yang lebih besar untuk memelihara kontak dekat secara teratur, berinteraksi dan berbagi informasi. Namun, peningkatan dalam ukuran sebuah tim menjadi sulit untuk setiap anggota dalam berinteraksi dan mempengaruhi orang lain. Anggota merasakan rasa yang lebih besar dari kekompakan dan milik. Tim besar yang umumnya didefinisikan sebagai 12 orang atau lebih cenderung memiliki lebih banyak perbedaan pendapat. Subkelompok sering mengalami konflik. Tuntutan pemimpin yang lebih besar dalam tim besar karena kurangnya partisipasi anggota. Tim besar juga cenderung kurang ramah dan anggota tidak merasa bahwa mereka adalah bagian dari suatu komunitas kohesif. Sebagai aturan umum, lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam tim besar, memaksa para pemimpin untuk bekerja agar anggotanya fokus dan berkomitmen pada tujuan tim. Yang kedua adalah interdependensi. Interdependensi berarti sejauh mana anggota tim saling bergantung satu sama lain untuk informasi, sumber daya, atau ide dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Tugas-tugas seperti melakukan operasi memerlukan interaksi dan pertukaran, sedangkan tugas-tugas seperti manufaktur perakitan memerlukan interaksi dan pertukaran sangat sedikit. Tiga jenis saling ketergantungan yang dapat mempengaruhi tim: mengumpulkan, sekuensial, dan timbal balik. Mengumpulkan interdependensi. Bentuk terendah interdependensi. Anggota cukup independen satu sama lain dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Berpartisipasi dalam tim, tetapi bukan sebagai tim. Sebagian besar pekerjaan mereka dilakukan secara mandiri. Contohnya tim penjualan. Masing-masing penjual bertanggung jawab untuk bidang penjualannya sendiri dan pelanggan. Penjual tidak perlu berinteraksi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dan berkoordinasi sehari-hari sedikit dibutuhkan. Lalu saling ketergantungan berurutan adalah bentuk serial di mana output dari suatu anggota tim menjadi masukan untuk anggota tim lainnya. Seorang anggota harus melakukan dengan baik dalam rangka agar anggota berikutnya dapat melakukan dengan baik. Karena anggota tim harus saling bertukar informasi dan sumber daya dan bergantung pada satu sama lain. Ini adalah tingkat yang lebih tinggi dari saling ketergantungan. Contoh tim perakitan mesin di pabrik mobil. Setiap anggota tim melakukan tugas terpisah, tetapi pekerjaannya tergantung pada penyelesaian yang memuaskan dan bekerja dengan anggota tim lainnya. Komunikasi yang teratur dan koordinasi diperlukan untuk menjaga pekerjaan berjalan dengan lancar. Tingkat tertinggi saling ketergantungan. Saling ketergantungan timbal balik terjadi ketika anggota tim saling mempengaruhi satu sama lain dalam model timbal balik. Output dari anggota tim A adalah masukan untuk anggota tim B.
dan output dari anggota tim B merupakan masukan kembali ke anggota tim A. Selanjutnya adalah dinamika memimpin tim. Pada bagian ini membahas dinamika tim dan interaksi yang berubah dari waktu ke waktu dan dapat dipengaruhi oleh pemimpin tim. Ini termasuk tahap pengembangan tim, budaya, dan keutuhan. Yang pertama adalah pengembangan tim. Setelah tim terbentuk, maka akan melalui tahap-tahap perkembangan yang berbeda. Pemimpin tim yang efektif menyadari bahwa tim baru berbeda dari tim yang lama. Jika kita telah berpartisipasi dalam tim untuk melakukan tugas-tugas, maka mungkin kita akan melihat bahwa tim berubah dari waktu ke waktu seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, anggota harus mengenal satu sama lain, membentuk satu tatanan, membentuk suatu komunikasi, tanggung jawab membagi, dan menjalankan tugas. Kegiatan ini membantu anggota menjadi bagian dari tim pengembangan. Lalu berikut adalah tahap-tahapan pengembangan tim. Yang pertama adalah pembentukan. Tahap pembentukan pembangunan adalah masa orientasi dan berkenalan. Anggota tim mencari tahu apa perilaku yang dapat diterima kepada orang lain, mengeksplorasi kemungkinan persahabatan, dan menentukan orientasi tugas. Ketidakpastian yang tinggi karena tidak ada yang tahu apa aturan-aturan dasar atau apa yang diharapkan dari mereka atau anggota tim lainnya. Anggota-anggota biasanya akan menerima kuasa atau otoritas apapun yang ditawarkan oleh para pemimpin, baik formal maupun informal. Tantangan pemimpin pada tahap ini adalah untuk memfasilitasi fasilitas komunikasi dan interaksi antar anggota satu sama lain untuk membantu tim menjadi mengenal anggotanya dan menetapkan pedoman untuk bagaimana tim nantinya akan bekerja. Yang kedua adalah tahap storming. Pada tahap storming, kepribadian individu yang muncul lebih jelas. Orang-orang menjadi lebih tegas dalam menjalankan peran mereka atau tugas mereka. Tahap ini ditandai dengan konflik dan perselisihan antar anggota. Anggota tidak mungkin tidak setuju atas persepsi mereka terhadap misi tim atau tujuan tim. Tim ini ditandai oleh kurangnya persatuan dan keutuhan. Peran pemimpin di sini adalah untuk mendorong partisipasi oleh setiap anggota tim dan membantu mereka menemukan kesamaan visi dan nilai-nilai. Lalu tahap norma. Pada tahap norma, konflik telah diselesaikan, sehingga timbul kesatuan dan harmoni. Anggota tim datang untuk memahami dan menerima satu sama lain. Perbedaan diselesaikan dan anggota mengembangkan rasa kebersamaan. Tahap ini biasanya singkat dan bergerak cepat ke tahap berikutnya. Pemimpin tim dalam norma ini harus menekankan keterbukaan dan terus memfasilitasi anggota tim, fasilitas komunikasi, dan menjelaskan peran masing-masing antar anggota serta nilai-nilai dan harapan dalam tim.
Kemudian ada tahap pelaksanaan. Penekanan utama tahap ini adalah pada pencapaian tujuan tim. Anggota berkomitmen untuk misi tim. Mereka sering berinteraksi, mengkoordinasikan tindakan mereka, dan menangani perselisihan dengan cara dewasa yang produktif. Anggota tim menghadapi dan menyelesaikan masalah demi kepentingan penyelesaian tugas. Pada tahap ini, pemimpin tim harus berkonsentrasi pada tugas memfasilitasi kinerja yang tinggi dan membantu anggota tim mengelola sendiri untuk mencapai tujuannya. Yang kedua adalah tim budaya. Setelah tadi pengembangan tim, kita akan masuk pada tim budaya. Aspek penting lain dari dinamika tim adalah pengembangan nilai-nilai tim dan norma tim. Sebuah tim norma adalah suatu standar perilaku yang dimiliki oleh anggota tim dan panduan perilaku mereka. Pemimpin tim membentuk nilai-nilai budaya dan norma untuk menentukan batas-batas perilaku yang dapat diterima dan memberikan suatu kerangka acuan seperti apa nantinya suatu hal yang benar dan yang salah. Nilai-nilai budaya dan norma-norma mulai berkembang dalam interaksi pertama di antara anggota tim yang baru. Pemimpin memfasilitasi nilai-nilai dan norma dalam 3 cara utama. Yang pertama adalah peristiwa kritis, yang kedua adalah keutamaan, yang ketiga adalah simbol dan pernyataan eksplisit. Yang pertama adalah peristiwa kritis. Norma dan nilai-nilai sering timbul di saat para anggota menanggapi peristiwa penting. Setiap insiden kritis dapat mengarah pada penciptaan norma, nilai, dan keyakinan bahwa perilaku anggota tim panduan. Lalu adalah keutamaan. Keutamaan berarti perilaku pertama yang terjadi dalam tim. Sebagai contoh, pertemuan pertama tim di pabrik pembuatan kertas mengatur norma yang tidak produktif tentang partisipasi karyawan. Pemimpin tim mengangkat masalah dan mengubahnya ke tim untuk menjadi diskusi. Sebagai anggota menawarkan solusi dan alternatif. Pemimpin menanggapi masing-masing dengan ramah. Anggota tim mulai mencoba menebak apa solusi yang diinginkan oleh pemimpin, dan pemimpin mulai mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk mengarahkan dan membantu mereka tiba pada solusi itu. Pola ini menjadi begitu tertanam bahwa anggota tim dijuluki sebagai rapat staf, tebak apa yang saya pikirkan. Yang terakhir adalah simbol dan eksplisit. Pernyataan pemimpin atau anggota tim dapat menggunakan simbol-simbol serta pernyataan eksplisit untuk menanamkan norma dan nilai-nilai. Lapor eksplisit mungkin cara yang paling efektif bagi para pemimpin untuk mengubah norma dalam sebuah tim yang dibentuk. Setelah tadi pengembangan tim dan tim budaya, kita akan masuk pada tim kohesif atau kekompakan tim. Kekompakan tim didefinisikan sebagai tim di mana anggotanya tetap bersatu dalam mencapai suatu tujuan bersama.
Anggota tim yang sangat kohesif berkomitmen untuk tujuan dan kegiatan tim, merasa bahwa mereka terlibat dalam sesuatu yang signifikan, dan bahagia ketika tim berhasil. Anggota tim kohesif kurang mempedulikan kesejahteraan tim. Kekompakan umumnya dipertimbangkan dalam tim, yaitu penentu kohesivitas atau penentu kekompakan. Pemimpin dapat menggunakan beberapa faktor untuk mempengaruhi keutuhan tim. Salah satunya adalah interaksi tim. Semakin besar jumlah kontak atau jumlah interaksi antara anggota tim dan mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama-sama, tim yang lebih kohesif. Melalui interaksi yang tinggi, anggota akan mengenal satu sama lain dan menjadi lebih dikhususkan untuk tim. Faktor lain adalah berbagai misi dan tujuan. Ketika anggota tim menyetujui tujuan dan arah mereka sudah searah, maka mereka akan lebih kohesif atau lebih kompak. Tim yang paling kohesif adalah mereka yang merasa mereka terlibat dalam sesuatu yang sangat relevan dan penting, bahwa mereka mulai berjalan bersama-sama. Faktor ketiga adalah daya tarik pribadi untuk tim, yang berarti anggota menemukan landasan mereka, memiliki sikap dan nilai-nilai yang sama, serta menikmati kebersamaan atau kekompakan. Konteks organisasi juga dapat mengaruhi keutuhan tim. Ketika sebuah tim yang sedang bersaing dengan tim lain, meningkatkan kekompakan itu sebagai usaha untuk menang. Akhirnya, tim sukses dan evaluasi kerja tim menjadi baik. Ketika kesuksesan tim dan pihak lain dalam organisasi mengakui keberhasilan ini, maka anggota akan merasa lebih baik dan komitmen mereka untuk tim akan menjadi lebih tinggi. Konsekuensi dari kekompakan. Konsekuensi dari kekompakan tim dapat diperiksa menurut dua kategori, yaitu moral dan kinerja. Sebagai aturan umum, moral karyawan jauh lebih tinggi dalam tim kohesif karena komunikasi meningkat, suasana yang bersahabat, loyalitas, dan partisipasi anggota dalam keputusan dan aktivitas. Kekompakan tim tinggi memberikan efek positif terhadap kepuasan moral dan anggota tim. Sehubungan dengan kinerja tim, tampaknya bahwa kekompakan dan kinerja umumnya berhubungan positif. Tim kohesif kadang-kadang membutuhkan energi dan kreativitas sekali. Jadi itu 3 tahap ya teman-teman untuk kekompakan sebuah tim. Yang pertama adalah di pengembangan tim, yang kedua itu budaya dari suatu tim, dan yang ketiga adalah kekompakan tim. Di pengembangan tim itu merupakan langkah awal di mana sebuah tim terbentuk dan saling menyadari perannya masing-masing dan mengenal anggotanya, membentuk suatu tatanan dan membagi tanggung jawab antara anggota. Selanjutnya adalah budaya tim. Setelah pengembangan tim berhasil, maka masuk ke pengembangan budaya tim.
yaitu merupakan nilai dan budaya normal yang menentukan batas-batas perilaku yang dapat diterima dan memberikan suatu kerangka acuan untuk tim dalam bekerja. Nilai-nilai ini nantinya akan menjadi ciri atau menjadi panduan utama tim dalam bekerja. Selanjutnya adalah mulai muncul kekompakan tim atau tim kohesif. Dan tim kohesif ini berkomitmen bahwa anggota tim seluruhnya berkomitmen kepada tujuan yang sama. Dan di sini tuh terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keutuhan tim. Yang salah satunya adalah interaksi. Semakin sering interaksi antara anggota tim, maka semakin kompak. Tapi tentunya dalam setiap interaksi, anggota tim tidak terhindar dari sebuah konflik. Makanya di tahap ada suatu konflik, di sini para pemimpin tim harus melakukan sebuah storming, yaitu harus mendengar para anggota timnya dan mendengar pendapat anggota timnya serta mengarahkan mereka dengan arahan yang sesuai dan tepat. Dan selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rozi Nur Ahmad. Terima kasih kepada Mas Robi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menangani konflik dalam tim. Karakteristik akhir dari dinamika konflik tim. Dari semua keterampilan yang diperlukan untuk memimpin tim yang efektif, tidak ada yang lebih penting daripada menangani konflik yang pasti muncul di antara anggota. Konflik dapat timbul antara anggota tim atau antara satu tim atau antara satu tim dan lainnya. Konflik mengacu pada interaksi, permusuhan atau antagonis di mana satu upaya pihak untuk menggagalkan niat atau tujuan lain. Konflik adalah alamiah dan terjadi pada semua organisasi tim. Namun, konflik terlalu banyak dapat merusak, merobek hubungan terpisah dan mengganggu pertukaran ide yang sehat dan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan tim dan keutuhan. Penyebab konflik. Pemimpin dapat menyadari beberapa faktor yang menyebabkan konflik antara individu atau tim. Setiap kali tim bersaing untuk sumber daya yang terbatas seperti uang, informasi, atau pasukan. Konflik juga muncul ketika tanggung jawab tugas yang tidak jelas. Orang mungkin tidak setuju tentang siapa yang memiliki klaim pada sumber daya, dan pemimpin membantu anggota mencapai kesepakatan. Alasan lain untuk konflik adalah karena individu atau tim yang mengejar tujuan yang saling bertentangan. Konflik juga muncul ketika tanggung jawab juga tugas yang tidak jelas. Konflik kepribadian disebabkan oleh perbedaan dasar dalam kepribadian, nilai, dan sikap. Penyebab konflik. Pemimpin dapat menyadari beberapa faktor yang menyebabkan konflik antar individu atau tim. Bisa karena sumber daya yang terbatas seperti uang, informasi, atau pasokan. Konflik juga muncul ketika tanggung jawab juga tidak jelas. Orang mungkin tidak setuju tentang siapa yang memiliki klaim sumber daya,
dan pemimpin membantu anggota mencapai kesepakatan. Alasan lain untuk konflik adalah karena individu atau tim yang mengejar tujuan saling bertentangan. Konflik kepribadian disebabkan oleh perbedaan dasar dalam kepribadian, nilai, dan sikap. Gambar di bawah merupakan model penanganan konflik. Model yang kita lihat di bawah ini adalah model dari style to handle conflict. Ada asertif, unasertif, di sebelah kiri ada, dan sebelah kanan ada unkooperatif dan kooperatif, yaitu gaya bersaing yang mencerminkan ketegasan untuk mendapatkan cara tersendiri harus digunakan cepat. Tindakan tegas sangat penting pada isu-isu penting atau tindakan tidak populer, seperti selama keadaan darurat atau pemotongan biaya mendesak. Kemudian ada gaya menghindari, yang tidak dapat mencerminkan ketegasan atau kegotong royongan, tepat digunakan bila masalah sepele. Apabila tidak ada peluang untuk menang, ketika sebuah keterlambatan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, atau ketika gangguan itu akan menjadi rumit. Kemudian ada gaya mengorbankan, mencerminkan ketegasan dan kegotong royongan. Hal ini sesuai ketika gol di kedua belah pihak sama-sama penting. Saat lawan memiliki kekuatan yang sama dan kedua pihak ingin membagi perbedaan, atau ketika orang perlu mencapai solusi sementara atau bijaksana di bawah tekanan waktu. Kemudian ada gaya mengakomodasi, yaitu mencerminkan tingkat tinggi kegotong royongan dan karya terbaik ketika orang-orang menyadari bahwa mereka adalah salah. Ketika masalah yang lebih penting untuk orang lain daripada untuk diri sendiri, ketika membangun kredit sosial untuk digunakan dalam diskusi nanti, atau ketika mempertahankan kekompakan sangat penting. Kemudian ada gaya kolaborasi, mencerminkan ketegasan dan kegotong royongan tingkat tinggi. Gaya ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menang meskipun mungkin memerlukan dialog substansial dan negosiasi. Gaya berkolaborasi sangat penting ketika kedua set perhatian yang terlalu penting untuk dikompromikan. Ketika wawasan dari orang yang berbeda perlu digabungkan untuk sebuah solusi secara keseluruhan, atau ketika komitmen kedua belah pihak diperlukan untuk konsensus. Di sini juga ada pendekatan lain, berbagai gaya penanganan konflik yang dibahas di atas tadi sangat efektif bagi setiap individu untuk digunakan ketika ia tidak setuju dengan yang lain. Tapi apa yang bisa seorang pemimpin tim lakukan ketika konflik meletus antara lain? Visi, yaitu pemimpin dapat fokus pada sebuah tim yang lebih besar atau visi organisasi. Kemudian akan berkurang karena orang yang terlibat melihat gambaran besar dan menyadari bahwa mereka harus bekerja sama untuk mencapainya. Kemudian ada perundingan atau negosiasi, berarti bahwa para pihak yang terlibat atau satu sama lain dalam upaya untuk mencapai solusi secara sistematis. Kemudian mediasi, kedua belah pihak yang saling bertentangan dan belajar lebih banyak tentang satu sama lain. Kecurigaan berkurang dan kerjasama tim menjadi mungkin. Kemudian ada pendekatan lainnya, yaitu berbagai gaya penanganan konflik yang dibahas di atas sangat efektif bagi seorang individu untuk digunakan ketika ia tidak setuju dengan yang lain. Tapi apa yang bisa seorang pemimpin lakukan ketika konflik meletus?
revisi, konflik akan berkurang karena orang terlibat dalam gambaran yang besar dan menyadari bahwa mereka harus bekerja sama untuk mencapainya. Ada negosiasi, berarti bahwa para pihak terlibat satu sama lain dalam upaya untuk mencapai solusi secara sistematis. Kemudian ada mediasi. Seorang mediator bisa menjadi seorang supervisor, seorang pemimpin tim, atau seorang dari departemen sumber daya manusia. Kemudian ada fasilitas komunikasi. Kedua belah pihak yang saling bertentangan dan belajar lebih banyak tentang satu sama lain, kecurigaan berkurang dan kerjasama tim menjadi mungkin. Kemudian memimpin tim secara global. Realitas dunia saat ini telah menyebabkan banyak organisasi mendirikan tim global. Tim global yang juga disebut sebagai tim transnasional atau tim internasional adalah tim yang terbentuk dari anggota yang kegiatannya terdiri dari kerjasama beberapa negara. Sebagai contoh, Heineken membentuk tim 13 anggota yang mewakili 5 negara untuk menggali pertanyaan tentang bagaimana produksi perusahaan fasilitas terbaik seluruh Eropa dapat dikonfigurasi untuk mengatasi tantangan baru. Tim global membawa tantangan baru dengan konsep Work Leaders Team. Tim global mengkoordinasikan seluruh waktu, jarak, dan budaya. Dalam beberapa kasus, mereka memimpin tim di mana anggota bicara bahasa yang berbeda, menggunakan teknologi yang berbeda, dan memiliki keyakinan budaya yang berbeda tentang otoritas, waktu, dan pengambilan keputusan. Memimpin tim global harus fleksibel dan berbudaya, mampu menangani perbedaan tanpa mengorbankan integritas anggota tim. Salah satu modal untuk efektivitas tim global disebut model GRIP, bahwa para pemimpin fokus pada pengembangan umum di 4 bidang penting: tujuan, informasi, hubungan, dan proses kerja, sehingga membantu tim mendapatkan pegangan pekerjaan kolaboratif tersebut pada tingkat tinggi. Kemudian ada quotes dari seorang filsuf, yaitu pemimpin adalah seseorang yang jarang diketahui orang banyak, dan ketika ada sebuah pekerjaan dan tujuan yang harus diselesaikan, dia akan menjawab, "Kami melakukannya secara bersama-sama." Yaitu quotes dari Lao Tzu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.